Inikah Jakarta yang sebenarnya? Apakah Anda mempercayainya? Cecilia adalah seorang wanita berusia 30-an yang bekerja di sebuah perusahaan pemasaran di Oslo, Norwegia. Ia memanfaatkan selera desainnya yang luar biasa dan kemampuan analisisnya yang tajam untuk menyusun strategi merek bagi para klien setiap hari. Namun sesibuk apapun pekerjaannya, selalu ada saat-saat singkat untuk bernapas. Pada saat itulah, ia gemar menjelajahi keindahan mancanegara melalui media sosial. Secara khusus, pemandangan Indonesia mulai dari kemegahan candi-candi kuno yang berselimut kabut hingga deretan gedung pencakar langit di Jakarta yang menembus awan sangat memikat hatinya. Tempat yang sungguh indah, pikirnya, setiap kali melihat gambar-gambar tersebut. Namun, ia tidak pernah terpikir untuk benar-benar berkunjung ke sana. Mengapa? Itu karena orang-orang di sekitarnya memiliki penilaian yang sangat negatif tentang Indonesia. Rekan-rekan kerjanya sering berkata bahwa Indonesia adalah masyarakat yang kacau dan berisik. Meskipun orang-orangnya tampak ramah, mereka bilang lalu lintasnya semrawut dan pemandangan kotanya berantakan. Di balik keramahan itu, konon Indonesia adalah negara yang sulit dipahami batasan pribadinya. Kata-kata seorang kolega sangat membekas di pikirannya. Menurutku, kehangatan orang Indonesia sebenarnya adalah bentuk lain dari kurangnya keteraturan di dalam hati mereka. Cecilia merasa anehnya ia setuju dengan pandangan ini sebuah tempat yang indah, namun tidak memiliki kedalaman interaksi yang nyata. Prasangka seperti ini diam-diam berakar kuat di dalam hatinya. Hingga suatu hari, perusahaan tiba-tiba mengumumkan bahwa ia harus pergi ke Indonesia untuk perjalanan bisnis. Perusahaan akan menjalankan proyek bersama dengan sebuah agensi besar di Jakarta, dan Cecilia terpilih sebagai koordinator lokal. Aku pergi ke Indonesia? Saat itu, yang muncul bukanlah rasa antusias, melainkan kecemasan. Citra Indonesia di foto memang indah, namun sebagai tempat kerja, ia membayangkan kebisingan dan kekacauan. Terlebih lagi, jika rumor tentang perbedaan budaya dan bahasa di tempat kerja itu benar, ia takut akan merasa kewalahan. Di tengah kegelisahan itu, ia memutuskan satu hal. Karena sudah jauh-jauh pergi, ia tidak ingin hanya menganggapnya sebagai pekerjaan semata. Ia ingin menikmati akhir pekan di sana. Ia menghubungi teman masa kuliahnya, Annie, yang berjiwa bebas, dan mengajaknya ikut serta. Annie yang ceria dan pandai bergaul langsung setuju. Tentu saja, Indonesia pasti sangat menarik. Bagaimana kita bisa tahu kalau tidak melihatnya sendiri? Dengan dorongan semangat dari Annie, Cecilia mulai bersiap berangkat ke Indonesia. Namun jauh di lubuk hatinya, setitik keraguan masih tersisa. Apakah aku akan benar-benar merasa senang telah pergi? Apakah pemandangan indah yang kulihat di media sosial akan menyambutku di dunia nyata? Ataukah ini hanya akan menjadi perjalanan bisnis yang melelahkan? Dengan rasa cemas tersebut, ia menutup koper, menarik napas dalam-dalam, dan pesawat pun lepas landas menuju negeri yang ia anggap kacau tersebut. Begitu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cecilia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakkan mata. Jendela besar yang membiarkan cahaya masuk, terminal yang luas dan tertata rapi, semuanya tampak bersih dan modern, seolah-olah ia sedang berjalan di dalam sebuah karya arsitektur. Ini sangat berbeda dari citra Indonesia yang berantakan dan bising di benaknya. Annie juga terkejut dan berkata dengan penuh semangat, "Hei, bukankah ini sangat cantik? Udara di sini pun terasa segar. Di setiap langkah, mereka menemukan tanda petunjuk yang direncanakan dengan sangat baik. Selain bahasa Indonesia, terdapat juga petunjuk dalam bahasa Inggris yang memudahkan orang asing agar tidak tersesat. Para staf yang berpapasan memiliki senyum alami di wajah mereka dan bekerja dengan tenang di pos masing-masing. Itu bukan senyum palsu standar SOP, melainkan kerulusan yang terpancar. Apakah ini benar-benar negara yang dikatakan kacau?" tanya Cecilia dalam hati. Meskipun belum berbicara dengan siapapun, rasa tenang dan aman menyelimuti dadanya, seolah-olah ia disambut dengan hangat. Pemeriksaan imigrasi pun berjalan sangat lancar. Petugas melayani dengan ramah dalam bahasa Inggris dan dengan sabar menjelaskan ketika ia tampak bingung dengan dokumen. Rumor tentang ketidakteraturan sama sekali tidak terasa, setidaknya di bandara ini. Setelah mengambil bagasi dan berjalan ke aula kedatangan, terdapat banyak turis dari berbagai negara. Namun yang luar biasa adalah seluruh ruangan diselimuti suasana yang stabil. Orang banyak, tapi tidak berisik, dan tidak ada kesan semrawut. Ketenangan ini entah kenapa membuat hati damai, ya. Basic Annie. Cecilia mengangguk dalam, merasakan ada sesuatu di lubuk hatinya yang mulai mencair. Mereka menuju stasiun kereta bandara,
untuk pergi ke pusat kota. Membeli tiket sesuai instruksi dan melewati gerbang pemeriksaan dengan menyeret koper. Baru saja melangkah keluar, semuanya sudah begitu tertib. Cecilia kembali melihat sekeliling. Ia pernah mendengar bahwa Jakarta adalah kota yang hundun, chaos, sibuk, dan hubungan antar manusia tampak hangat, namun tidak memiliki koneksi substansial. Meskipun ia sempat mempercayainya, kesan pertama yang diberikan Indonesia sejauh ini adalah tenang, sopan, dan nyaman. Dengan kesan pertama ini, Cecilia dan Annie naik kereta menuju pusat kota Jakarta. Cecilia belum menyadari bahwa kepingan prasangka kecil di hatinya mulai kehilangan bentuknya. Saat berada di dalam transportasi umum menuju pusat Jakarta, Cecilia dan Annie merasa tegang membayangkan mobilitas di kota yang padat. Mereka membayangkan gerbong yang sesak, percakapan yang riuh, dan dering telepon yang bersahutan. Namun kenyataannya, keadaan justru sangat tenang. Para penumpang duduk dengan tertib dan tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Setiap orang sangat mempertimbangkan orang di sekitarnya. Tidak ada yang menelepon atau berbicara dengan suara keras. Ketenangan ini benar-benar tidak seperti di pusat kota yang sibuk, ujar Annie kagum. Cecilia juga mendengarkan ruang yang dikelilingi oleh rasa hormat yang nyaman ini. Di Norwegia, orang-orang memang menyukai ketenangan, tetapi di sini rasanya bukan sekadar sunyi, melainkan ada budaya etika dan tenggang rasa yang mendalam. Tak lama kemudian, mereka tiba di area Sudirman. Begitu keluar dari stasiun, yang terpampang di depan mata adalah arus manusia yang tak putus-putus. Di jalur pedestrian yang luas, orang-orang berlalu lalang, namun ada keteraturan yang luar biasa. Aliran orang terbagi secara alami, tampak seolah akan bertabrakan tetapi tidak pernah bersenggolan. Di eskalator, semua orang berdiri di sisi yang sama dengan penuh kesadaran. Jika ini disebut padat, maka ini lebih tepat disebut nyaman. Cecilia tersenyum tipis. Rasa tegangnya mulai mereda. Keluar menuju persimpangan jalan besar, ia akhirnya melihat pemandangan energik yang sering ia lihat di media sosial. Namun, menyaksikannya secara langsung sangat berbeda dengan melihat di layar. Saat lampu hijau menyala, orang-orang mengalir dari segala penjuru. Vitalitas itu seperti sungai besar yang bertemu seketika, tanpa kekacauan, dan hampir tidak ada senggolan. Pergerakan massa itu sendiri membentuk sebuah keteraturan. Terpukau oleh kekuatan itu, pandangan mereka beralih ke gedung-gedung tinggi. Di sana, iklan 3D raksasa diputar dengan karakter yang tampak seolah ingin melompat keluar dari layar. Realitas itu membuat mereka tak tahan untuk tidak berseru, "Wah!" Cecilia menatap tanpa berkedip. Ini jauh lebih hebat daripada yang terlihat di gambar. Di dalam hatinya, realitas tentang Indonesia perlahan-lahan memperkuat keberadaannya. Berada di jalanan Jakarta, Cecilia dan Annie terpukau oleh keragaman pemandangannya. Di depan mereka berdiri gedung-gedung komersial berdinding kaca, sementara di bawahnya terdapat deretan restoran dan toko. Lampu-lampu neon menerangi persimpangan jalan. Mungkin seperti inilah rupa kota masa depan, gumam Annie. Cecilia mengangguk. Dinamika iklan 3D, papan panduan yang menggunakan AI, serta rupa kota yang tetap tertib di tengah kerumunan semua itu, membuat mereka merasa seperti berada di dunia film. Saat waktu makan siang tiba, mereka memutuskan untuk mencari restoran. Mereka dibawa ke sebuah tempat bergaya kasual yang cerah dan luas. Di atas meja disediakan tablet untuk memilih menu dan memesan. Tak lama setelah Cecilia mengonfirmasi pesanan, yang mengantarkan makanan ke meja mereka ternyata adalah robot pelayan. Bentuknya bulat lucu dengan suara dan gerakan yang manis. Setelah mengantarkan makanan dengan hati-hati, robot itu kembali ke posisinya secara otomatis. Benar-benar seperti masa depan, suara Annie penuh kegembiraan seperti anak kecil. Cecilia juga tidak bisa menahan senyum. Di Indonesia, apakah teknologi seperti ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Memikirkan hal itu, ia merasakan rasa ingin tahu, di lubuk hatinya mulai bangkit. Selesai makan, mereka kembali keluar. Meski di bawah sinar matahari yang terik, jalanan tetap penuh semangat. Saat itulah ia secara tidak sengaja memperhatikan sebuah gang kecil di antara celah gedung-gedung besar. Bagaimana kalau kita masuk ke sana? Annie menunjuk ke sebuah jalan belakang dengan papan nama yang rendah. Di sana tersebar aroma yang seolah menghentikan waktu, sebuah udara yang membangkitkan kerinduan. Menyusuri gang tersebut, mereka menemukan sebuah kedai makan tradisional yang menggantungkan lampu hangat. Dari pintu kayu yang sedikit terbuka, terpancar cahaya dan aroma masakan semur dan bumbu rempah yang harum, membuat mereka merasa seolah baru saja meninggalkan kota paling modern.
Saat membuka pintu, mereka disambut oleh senyum ramah pemilik kedai di balik meja konter. "Selamat datang, masih ada tempat duduk di sini," sapa suara lembut itu. Didorong oleh sapaan hangat tersebut, mereka berdua duduk di meja konter. Di dinding tergantung menu tulisan tangan dengan nama masakan dan harga yang sangat bersahaja. Segalanya penuh dengan kehangatan dan suasana akrab. Tak lama kemudian, hidangan nasi campur dan sate yang dipanggang dengan api arang disajikan. Sate itu memiliki kulit luar yang renyah dan bagian dalam yang sangat juicy. Sekali gigit, aroma panggangan arang langsung menyeruak. "Ini bukan sekadar makanan," pikir Cecilia. Setiap hidangan dibuat dengan sangat teliti, terasa sekali niat pemilik kedai untuk menjamu tamunya. Itu adalah masakan yang lebih penuh emosi daripada resep manapun. Sang pemilik, agar mereka yang orang asing bisa mengerti, menjelaskan bahan-bahan dan cara makan yang direkomendasikan dengan sangat ramah. "Apakah kalian menikmati perjalanan di Indonesia?" tanyanya. Setiap kata-katanya terasa hangat seperti di kampung halaman sendiri. Melihat para pekerja kantoran yang memegang minuman sambil tertawa, membicarakan pekerjaan juga meninggalkan kesan mendalam. "Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Sampai jumpa besok." Dalam percakapan itu Cecilia bisa melihat perhatian kecil orang Indonesia yang tulus. Meski ini adalah kota besar, sama sekali tidak ada kedinginan di tengah kekacauan. Sebaliknya, tempat ini penuh dengan kehangatan dan rasa kemanusiaan. Cecilia berbisik pelan, merasakan stereotip tentang Indonesia yang kacau di hatinya hancur tanpa ampun. Meskipun hari mulai gelap, jalanan Jakarta tidak kehilangan cahayanya. Kerlip lampu neon dan kerumunan orang di persimpangan sama energiknya dengan siang hari. Namun, keramaian itu memiliki ketenangan tersendiri. Setelah selesai makan, Cecilia dan Annie berjalan santai kembali ke hotel di tiup angin malam. Di sebuah kota metropolis asing, dua wanita berjalan sendirian di malam hari. Jika dulu, mereka pasti akan merasa was-was. Namun di kota ini, rasanya berbeda. Tidak menakutkan ya? Malah terasa sangat aman, gumam Annie. Cecilia mengangguk setuju. Orang memang banyak, tetapi setiap orang, meski tampak tidak memedulikan orang lain, tetap menjaga kesopanan. Anak-anak muda yang berpapasan tidak berteriak gaduh, seolah kota ini sendiri memiliki aturan ketenangan yang tak tertulis. Di Norwegia, tidak terlalu disarankan bagi wanita untuk berjalan sendirian di pusat kota pada malam hari karena risiko perampokan atau masalah. Namun di sini, bahkan di larut malam, mereka bisa melihat kelompok wanita berjalan sambil tertawa, bahkan keluarga yang membawa kereta bayi. Rasa aman ini bukan hanya karena keamanan yang baik, pikir Cecilia. Ini bukan karena ada yang mengawasi, melainkan karena orang-orang membatasi privasi satu sama lain sambil tetap memiliki budaya saling menghargai. Budaya itulah yang memberikan ketegangan yang stabil, sekaligus rasa aman pada kota ini. Melewati sudut jalan, ada sebuah pos polisi kecil. Melalui jendela kaca, terlihat polisi sedang memeriksa dokumen dan dengan ramah menjawab pertanyaan turis asing. Ini mungkin hal biasa, namun bagi Cecilia, pemandangan ini tampak sangat khas Indonesia. Kacau. Berisik kata-kata yang ia dengar sebelum berangkat mulai ia sadari sangat jauh dari kenyataan. Kelembutan bukan hanya soal kata-kata dan ekspresi, melainkan perasaan bahwa aturan tidak digunakan untuk mengekang, melainkan dipatuhi secara alami. Itu adalah malam yang membuatnya menyadari hal tersebut. Dalam perjalanan ke hotel, mereka kembali berdiri di depan persimpangan besar. Dikelilingi cahaya malam, orang-orang berjalan seolah-olah tanpa beban, berpapasan dan bersilangan. Pemandangan itu berbeda dari siang hari, memberikan kesan harmoni yang indah. Indonesia ternyata bukan negara yang kacau ya. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Annie. Cecilia menjawab dengan senyum. Malah terasa sangat hangat dan tenang. Di bawah pelukan malam Jakarta, hati mereka benar-benar ditinggalkan oleh rasa aman dan kehangatan. Keesokan paginya, staf di meja resepsionis hotel merekomendasikan sebuah tempat. Jika kalian punya waktu, ada sebuah tempat ibadah yang sangat indah di dekat sini. Tempat itu adalah sebuah kompleks bangunan bersejarah yang tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Meninggalkan jalan besar dan melewati gang-gang kecil, pemandangan mulai berubah dan udara terasa berbeda. Di depan mereka muncul gerbang megah yang dibaliknya mengepul asap dupa dengan suasana yang sakral dan agung. Benar-benar seperti dunia lain, bisik Annie. Cecilia pun terdiam. Yang terdengar di telinganya hanyalah gumaman doa dan bisikan orang-orang yang taat. Meski beberapa menit yang lalu mereka dikelilingi oleh kerumunan orang dan mobil, di sini waktu mengalir dengan cara yang berbeda. Melewati gerbang dan berjalan di atas lantai batu,
terlihat petugas yang sedang merapikan tempat ibadah. Seorang sukarelawan yang menyadari kehadiran mereka berjalan mendekat dengan anggun dan menyapa dalam bahasa Inggris. "Jika tidak keberatan, apakah Anda ingin saya tunjukkan urutan penghormatannya?" Cecilia dan Annie terkejut namun mengangguk menerima kebaikan yang alami itu. Aroma harum dupa bukan sekadar ritual, melainkan terasa seperti cara untuk merapikan batin sendiri dengan tenang. Mengikuti aliran orang, mereka menundukkan kepala dan berdoa dengan tangan terkatup. Saat memejamkan mata, Cecilia merasakan sesuatu yang membeku di lubuk hatinya mencair sedikit demi sedikit. Inilah doa yang dijunjung tinggi oleh orang Indonesia, pikirnya. Alih-alih hanya soal agama, ini lebih terasa seperti spiritualitas yang hidup berdampingan dengan keseharian. Ia sangat tersentuh melihat bagaimana hal sakral dan rutinitas sehari-hari bisa tumpang tindih secara alami di ruang ini. Di dalam bangunan tersebut terdapat ukiran yang sangat detail dan tiang-tiang yang megah. Tempat ini bukan sekadar objek wisata, melainkan akar kepercayaan masyarakat setempat. Semangat para sukarelawan dalam melayani dan cara para jamaah menundukkan kepala dengan tulus, semuanya bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan dari hati. Cecilia tiba-tiba teringat pada dirinya sebelum datang ke Indonesia, prasangka yang ia bawa, masyarakat yang kacau, hubungan manusia yang bising. Sekarang ia mengerti dengan jelas bahwa semua itu hanyalah penilaian sepihak. Berdiri di sini, ia baru pertama kali menyadari betapa dangkalnya prasangka pribadinya selama ini. Di tengah-tengah kota, ternyata ada tempat yang begitu tenang, kuat, dan hangat, ujar Annie. Cecilia mengangguk dalam. Inilah cara budaya Indonesia hidup berdampingan dengan modernitas tanpa meninggalkan tradisi. Teknologi paling mutakhir dan tradisi berusia ratusan tahun hidup bersama tanpa ada rasa ganjil. Negara seperti ini mungkin jarang ditemukan di dunia. Saat meninggalkan tempat itu, sebuah pemikiran muncul di benak Cecilia. Ia ingin lebih memahami tempat ini. Keinginan itu muncul dengan tenang, namun pasti dari dasar hatinya. Setelah tergerak oleh ketenangan spiritual tersebut, pada sore harinya Cecilia dan Annie memutuskan untuk menuju ikon Jakarta, Monas, dan gedung pencakar langit sekitarnya untuk melihat sisi lain kota. Di salah satu dek pengamatan gedung tinggi yang memungkinkan pandangan 360 derajat ke seluruh Jakarta, Cecilia merasakan kegembiraan saat naik lift cepat. Proses menuju langit setelah berjalan melalui hiruk-pikuk kota seolah memiliki makna simbolis. Saat pintu terbuka dan mereka menginjakkan kaki di dek pengamatan kaca, Cecilia menahan napas. Apa yang terbentang di depannya bukan sekadar kota, melainkan peta raksasa. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya berderet rapi, jalanan bersilangan secara geometris, dan aktivitas manusia membentuk sebuah pemandangan indah. Luar biasa, benar-benar terasa seperti sesuatu yang hidup, puji Annie. Cecilia mengangguk. Jakarta adalah hutan beton yang tak berujung, tetapi jika dilihat lebih dekat, di sana juga menyatu dengan area hijau dan air, taman-taman kota, lapangan luas, dan pepohonan di pinggir jalan yang tertata rapi. Di cakrawala jauh, samar-samar terlihat siluet pegunungan yang hijau. Saat itu tepat waktu senja. Langit berubah dari jingga menjadi ungu, menyatu dengan lampu-lampu kota yang mulai menyala, menciptakan gradasi yang indah. Alam dan kota bisa hadir dengan begitu harmonis. Cecilia merasakan aliran hangat di hatinya. Itu bukan sekadar kekaguman pada pemandangan. Selama beberapa hari ini, ia telah berkali-kali bertemu dengan berbagai sisi Indonesia. Teknologi mutakhir, masyarakat yang sopan, budaya spiritual yang dalam, serta emosi manusia. Dari ketinggian ini, ia benar-benar merasa bahwa semua itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan sangat mahir. Saat itulah, seorang staf lokal menyapa Cecilia. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Mendengar sapaan dalam bahasa Inggris yang fasih itu, Cecilia sedikit terkejut namun tersenyum dan berkata bahwa ia hanya sedang menikmati pemandangan. Staf tersebut kemudian menunjukkan peta dan dengan ramah menjelaskan latar belakang sejarah area tersebut. Itu bukan sekadar panduan wisata, melainkan penuh dengan cinta dan kebanggaan akan tanah airnya. Cecilia tiba-tiba terpikir bahwa yang disebut kekuatan bukanlah soal kesempurnaan tanpa celah. Apakah kota ini juga selalu memikirkan apa yang harus dipertahankan dan bagaimana cara menjaganya? Di saat pembangunan kota dilakukan, bangunan kuno dan tempat ibadah tetap dilestarikan. Di samping robot yang mengantar makanan, ada pemilik kedai yang memanggang sate dengan arang. Masa depan dan masa lalu, logika dan emosi, tidak saling meniadakan tetapi saling berdampingan. Keseimbangan inilah
yang mungkin menjadi alasan mengapa Indonesia menjadi Indonesia. Tak lama kemudian matahari terbenam, lampu-lampu kota menyala, cahaya mobil mengalir, bayangan dan cahaya bersilangan. Jakarta menunjukkan wajah yang berbeda lagi. Ekspresi siang dan malam berubah drastis. Ya, puji Annie. Cecilia pun kembali terpukau oleh perubahan itu. Indonesia tidak bisa digambarkan dengan satu warna saja, melainkan terdiri dari berbagai warna dan bentuk yang berlapis-lapis dan saling menjalin, menciptakan sebuah lukisan pemandangan. Pemandangan dari dek pengamatan ini seolah menjadi simbol dari hal tersebut. Lautan cahaya dari ketinggian itu diam-diam mengubah sesuatu di dalam diri Cecilia. Bukan kemewahan atau kemajuan fisik tempat ini yang membuatnya tersentuh, melainkan cara keberadaannya. Misalnya, rasa jarak antar manusia yang tenang dan lembut karena saling menghargai. Misalnya, meskipun teknologi maju, orang-orang tetap dipeluk oleh kepercayaan tradisional yang nyata. Semua ini hidup berdampingan secara alami di Indonesia. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Cecilia mengenang pengalaman beberapa hari terakhir. Kebersihan dan kesopanan yang ia rasakan di bandara, ketenangan dan ketertiban di dalam kereta, kontras antara teknologi digital dan kehangatan kedai makan di gang kecil, serta udara di tempat ibadah dan pemandangan berlapis dari dek pengamatan. Setiap hal itu mematahkan prasangkanya. Indonesia adalah masyarakat yang kacau dan berisik. Sekarang ia hampir tidak percaya bahwa ia pernah mendengar kalimat itu sebelum datang. Sebaliknya, Indonesia adalah masyarakat yang halus dan peka terhadap perasaan sesama. Bukan soal pernyataan yang menggebu-gebu, melainkan memahami hati lawan bicara dan berhati-hati agar tidak merepotkan orang lain. Itu adalah estetika hubungan antar manusia yang belum pernah ia alami di budaya manapun sebelumnya. Di malam hari di Jakarta, seorang wanita sendirian pun bisa berjalan dengan tenang. Bahkan jika seseorang kehilangan barang, barang itu bisa kembali dengan selamat. Polisi dan staf yang tidak ragu membantu turis asing. Di dalam semua itu terkandung perhatian yang tenang namun tulus. Dan yang paling menyentuh Cecilia adalah kekuatan budaya yang terus diwariskan. Di banyak negara, hal-hal lama yang tak bernama seringkali disingkirkan. Tetapi di Indonesia, kebiasaan dan kepercayaan berusia ratusan tahun tetap hidup di samping teknologi baru. Robot dan keramahan manusia, lampu neon, dan doa, masa depan, dan ingatan. Semua ini ada secara alami dalam ruang yang sama. Ia merasa tempat seperti ini mungkin unik di dunia. Setelah menikmati sisa hari-hari wisatanya di Jakarta, akhirnya tiba hari untuk pulang. Pada pagi hari keberangkatan, saat Cecilia merapikan kopernya, ia mengambil sebuah benda yang ia selipkan di sana. Itu adalah sebuah gantungan kayu kecil yang diberikan oleh pemilik kedai makan itu. Semoga perjalananmu aman. Pemilik itu tersenyum saat memberikannya, dan Cecilia masih mengingat senyum itu dengan jelas. Di dalam kendaraan menuju bandara, Cecilia berpikir dalam hati, aku pasti akan kembali lagi. Di dalam hatinya juga tumbuh keinginan lain, yaitu ingin menyampaikan kekaguman yang ia rasakan di sini kepada orang-orang yang belum mengenal Indonesia. Indonesia adalah tempat yang sangat luar biasa dan hangat. Perjalanan ini baginya telah menjadi titik balik hidup yang cukup berharga untuk ia bagikan kepada orang lain. Saat pesawat meninggalkan landasan pacu, Cecilia menoleh ke belakang. Di tengah pemandangan kota yang kian menjauh, gedung-gedung pencakar langit Jakarta seolah bersinar dengan lembut. Terima kasih, Indonesia. Aku pasti akan datang mengunjungimu lagi, bisiknya dalam hati. Perjalanan yang tak terlupakan dalam hidupnya pun berakhir. Bagaimana menurut Anda? Sebuah perjalanan ternyata bisa mengubah hati seseorang sedemikian rupa. Jika Anda juga pernah memiliki pengalaman serupa, silakan bagikan kepada kami. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan dan berikan tanda suka. Terima kasih banyak telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.